Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 3 angkatan 5 Bapeltes Mataram Pelatihan Dasar CPNS 2026. Di sini kita akan membahas berbincang-bincang terkait tokoh panutan cerminan berakhlak. Nah, kita di sini akan mengangkat satu tokoh yang sepertinya sudah tidak asing lagi di dunia hiburan, yaitu Ibu Risa Saraswati yang lebih dikenal dengan jurnal Risa. Beliau dikenal sebagai seorang penulis dan YouTuber dengan jumlah subscriber yang sangat banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Raffi Fahrizal sebagai MC, Master of MC. Saya sebagai MC tidak sendirian di sini, ada Teteh Nanda yang akan membantu saya. Silahkan memperkenalkan diri, Teh Nanda. Baik, terima kasih Kang Fadil. Ya, saya di sini Nanda Amelia sebagai yang akan menemani Kang Fadil berbincang-bincang mengenai core value Teteh Risa bersama teteh-teteh di sini. Oke, baik, terima kasih Teh Nanda. Selanjutnya kita akan teteh-teteh yang lain. Yang pertama sebagai narasumber ada Teteh Gita. Silahkan diperkenalkan dirinya, Teh Gita. Oke, terima kasih Kang Fadil. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Karisma Gita Rinjani atau panggilannya Gita aja. Mungkin kita sharing-sharing sedikit-sedikit tentang TNI saja ya. Gitu. Mau nggak dilanjutkan Kang Fadil? Baik, terima kasih Teh Gita. Selanjutnya di narasumber kedua ada Teh Caristia. Boleh diperkenalkan dirinya, Teh Caristia. Ya, selamat malam teman-teman semua. Eh, di sini nanti saya akan sedikit membantu Teh dan narasumber lainnya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Sebelumnya, ada pantun tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Karistia Dunavira, bisa dipanggil Teh Caca. Terima Baik, kasih. oke, terima kasih Teh Caca. Selanjutnya di narasumber ketiga ada Teh Ajeng. Silahkan memperkenalkan diri, Teh Ajeng. Hai teman-teman semua, nama aku Ajeng Gita. Hari ini akan membantu Teh Gita dalam memperkenalkan narasumber tentang core values dari ASN-nya itu sendiri. Terima kasih Kang Fadil. Baik, terima kasih Teh Ajeng. Tanpa berlama-lama kita masuk ke segmen 1 yaitu perkenalan tokoh. Dari banyak yang kita tahu, Nur, tapi emang benar ya kalau Teh Risa ini sebenarnya adalah PNS aktif di Bandung. Jabatannya apa? Kak? Oke, makasih Kang Fadil. Betul banget nih. Jadi, tapi emang kebanyakan orang ya mengenal Teresa sebagai penulis buku, penulis film, terus konten kreator YouTube. Kalau sebenarnya sebelum jadi itu semua, Teresa tuh sebagai ASN nih. Lebih tepatnya bekerja sebagai ASN di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kota Bandung. Untuk jabatannya sendiri, beliau aktif sebagai penata ruang ahli muda. Sebelum ke Bandung, Teresa bekerja di Karawang, tapi masih di Dinas Kebudayaan. Tapi dari mulai 2015, kalau nggak salah, dia sudah pindah ke Bandung, gitu kan. Di dunia konten kreator itu kan dikenal yang cukup sibuk ya. Terus gimana sih Teh Risa ini tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai ASN tanpa meninggalkan produktivitasnya itu di dunia konten kreatif sebagai YouTuber dan sebagainya itu, Teh Gita? Oke. Mungkin banyak yang tahu ya, ada yang namanya manajemen waktu. Jadi diperlukan manajemen waktu yang bagus dan integritas yang kuat gitu. Beliau ini menjalankan tugas di kedinasan di jam kantor yakni ya kurang lebih jam 8 sampai jam 16 lah. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi hobi sebagai penulis dan konten kreator itu beliau kerjakan di luar jam kerja dinas. Jadi ya masih bisa lah, oke, untuk manajemen waktunya bagus banget nih Teresa. Soalnya kan sekarang kita kenal YouTube-nya banyak banget ya subscribernya, tadi kata Kang Fadil sampai 7 juta. Dan beliau ini udah tur ke beberapa kota gitu. Ya. Terus dari kacamata loyalitas itu sendiri, apakah aktivitasnya di YouTube itu bisa mengganggu kinerja beliau di kantor? Kira? Kalau menurut saya sih justru sebaliknya ya Teh. Beliau menunjukkan nilai loyal dengan cara yang unik. Dengan besarnya nama beliau di YouTube,
di dunia kepenulisan juga, itu bisa ikut mempromosikan Kota Bandung itu sendiri. Selain itu, di konten YouTube-nya itu Teh Risa kan beberapa kali tur ke beberapa kota lain. Di situ juga Teteh Risa mengenalkan sejarah atau pariwisata kota tersebut. Secara nggak langsung itu bisa mempromosikan nilai-nilai kota dan sejarah tempat yang dia kunjungi gitu. Secara nggak langsung dia menarik wisatawan dan itu termasuk dalam tugas kerjanya juga kan, gitu. Masuk soft selling banget ya Teh Gita ya. Wow ya, baru segmen pertama udah sangat menginspirasi sekali ya Teteh Risa ini untuk kita yang sebagai CPNS yang akan memasuki dunia ASN atau sudah memasuki dunia ASN. Selanjutnya di segmen kedua kita akan masuk ke bedah nilai berakhlak sama Teh Caca ya. Teh Risa ini punya pengaruh besar di media sosial. Dan menurut Teh Caca, gimana sih beliau menerapkan nilai adaptif untuk mempromosikan pariwisata atau budaya lewat konten horornya yang terkenal itu? Jadi Teh Risa ini melihat cara berpromosi di zaman sekarang ya, karena di zaman sekarang itu adalah zaman digital. Jadi beliau mempromosikan film-filmnya dan cerita-ceritanya itu melalui form digital seperti ada di TikTok, di Instagram maupun di YouTube seperti itu. Jadi bisa kita terapkan sebagai anggota atau calon ASN seperti itu kita bisa menerapkan bagaimana kita sebagai anggota Kemenkes ya, berarti itu bisa memberi edukasi kepada masyarakat seperti itu, bisa melalui Instagram, bisa melalui YouTube ataupun melalui TikTok seperti itu. Jadi nggak melulu kita harus mengedukasi melalui pamflet kayak gitu ya, karena mungkin zamannya udah berbeda, jadi bisa dilihat banyak orang itu melalui sosmed seperti itu. Nah, Teh Risa ini kan sering melayani keluhan atau pertanyaan warga lewat kanal digitalnya ya. Apa sih yang bisa kita contoh dari yang Teh Risa lakukan itu? Ya, jadi kalau dilihat dari masyarakat pada umumnya kan sekarang masyarakat udah banyak yang kritis-kritis ya gitu. Jadi kayak mengomentari di form-form TikTok, Instagram, dan YouTube kayak gitu pasti sudah banyak. Selain itu juga Teh Risa sendiri itu kan sengaja membuat mungkin acara gitu ya untuk tanya jawab dengan penggemarnya seperti itu. Nah, yang bisa kita contoh, kita juga bisa membuka segmen di YouTube seperti itu. Jadi live di Instagram ataupun live di TikTok. Jadi nanti audiensnya bisa bertanya melalui kanal link live TikTok maupun di YouTube terkait tentang yang kita berikan seperti itu. Gimana sih nilai kolaboratif beliau yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah sakit atau lingkungan kerja kita? Ya, kalau untuk tim seperti itu kan pasti beda ya di dunia entertainment dan dunia kesehatan. Mungkin kalau di dunia entertainment itu sudah pasti ada editor dan anggota tim lainnya seperti itu. Nah, kalau kita sebagai tenaga kesehatan mungkin bisa berkolaborasi dengan dokter ataupun dokter spesialis, bisa juga dari gizi ataupun apoteker. Itu tergantung bagaimana kita mengambil judul yang akan ditampilkan atau yang akan dibawakan di acara live di Instagram, TikTok maupun YouTube, seperti itu kurang lebihnya. Baik, kita masuk ke segmen 3, segmen mengenai tentang tantangan dan replikasi Kora ASN ini yang akan dibawakan dengan Teh Ajeng ya, Teh Ajeng. Gimana sih kita sebagai nakes itu tetap kompeten secara medis tapi bisa sekreatif Teh Risa? Kira-kira apa yang bisa kita contoh lagi di Kora ASN yang dilakukan oleh Teh Risa ini, Teh Ajeng? Menurut atau melihat dari kekreatifan Teh Risa juga ya, bisa juga kita itu menduplikasi caranya Teh Risa supaya tetap
kreatif di luar bidang kita dengan caranya itu tetap kompeten. Bisa juga tenaga kesehatan seperti kita ini yang kerja atau pegawai Kemenkes ini tetap mengolah skill atau menambah skill lainnya di bidang yang lain agar bisa dan tidak menutup diri untuk belajar di bidang yang lain. Tapi tetap juga kompeten pada bidang medis yang sedang kita geluti. Seperti itu mungkin Teh Nanda. Baik, berarti kompetensi itu sangat harus kita junjung tinggi gitu ya Teh Ajeng ya. Teh Risa ini kan sangat terkenal dengan konten horornya ya Teh Ajeng ya. Jadi kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan kita bikin konten edukatif tentang horor juga di dunia kesehatan gitu, kira-kira bakal efektif nggak ya? Bisa banget. Jadi misalkan kayak kita membuat media edukasi tentang misal judulnya itu horornya dampak gula terhadap kadar gula atau enggak misteri stunting yang belum terpecahkan gitu, kayaknya akan menambah keseruan tentang kontennya itu sendiri ya Teh Nanda ya. Adapun konten ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti audiens ya, tetapi untuk membangun kesadaran atau awareness dari audiens itu sendiri agar terciptanya kesadaran dalam menjaga kesehatan gitu Teh Nanda. Berarti bisa banget ya kita membawa tema baru gitu ya ke dunia pendidikan kesehatan. Jadi nggak terlalu dunia pendidikan kesehatan kan saat ini selalu serius gitu. Jadi kita bawa bumbu-bumbui dengan konten-konten horor gitu sangat bisa ya Teh Ajeng ya. Betul Teh Nanda. Biar orang juga mungkin lebih tertarik gitu membaca judulnya. Kira-kira apa pesan buat teman-teman ASN Kemenkes nih Teh Ajeng yang punya bakat tapi takut dicap nggak kerja? Oke. Berkaca dari Teh Risa, sebenarnya Teh Risa itu sangat bisa membuktikan bahwa prestasi di luar kantor atau di luar jabatannya itu membuktikan bahwa prestasinya meningkatkan value untuk institutnya itu sendiri. Jadi misalkan Teh Risa dikenal sebagai konten kreator, tapi Teh Risa juga kan sebagai ASN. Jadi menumbuhkan value dari dua profesinya itu tersebut. Jadi ASN tetap dijalani dengan serius, tapi konten kreator juga dijalani dengan serius juga gitu. Terus pesannya juga pastikan tugas utama di bidang yang utama itu tetap beres secara akuntabel, lalu gunakan bakat yang lainnya di waktu senggang untuk meningkatkan skill atau menjalani kegiatan yang lain gitu paling Teh Nanda. Segmen demi segmen sudah kita lewati, kita sudah mengupas tentang tokoh panutan cerminan berakhlak kita yaitu Ibu Risa Saraswati. Terima kasih banyak untuk Teteh Karisma Gita, Teh Caristia, Teh Ajeng, dan Teh Nanda yang sudah membawakan acara ya. Dari Bu Risa ini kita semua dapat mengambil sebuah nilai yang bisa kita contoh dan kita terapkan, yaitu profesional dalam tugas, kreatif dalam berkarya, dan berakhlak dalam setiap peran yang dijalani. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.